Mobil berhenti, pada kabur kan. Kita juga kan bingung kan, nggak ada yang bawa BR, nggak ada, orang cuma nongkrong doang. Ada pembodong, awas anak kapal jangan dia kabur. Itu doang udah. Yuk kita gimana? Mau kabur, kagak berani ya kan, bodong. Assalamualaikum. Salam satu udara. Salam satu udara. Salam satu udara. Ketemu lagi nih akhirnya sama gue nih. Setelah sekian lama nih, mungkin teman-teman KTS, para penonton KTS ini melihat ke belakang ada Mas Raden Singo. Nah gitu, yang ngebawain acara ngulik cerita-ceritanya alumni-alumni penerbangan Jakarta nih. Gitu, kisah-kisah lalunya, kini dan nanti. Kemarin teman-teman udah lihat Mas Raden Singo. Terima kasih banyak nih atas supportnya, atas segala dukungannya, dan juga tidak lupa untuk terus ngegongin perdamaian pelajar dan juga alumni. Gitu, kongko-kongko sesekali dengan alumni, dengan pelajarnya. Mungkin kita bisa atur waktu, insya Allah, untuk kita bisa lebih akrab lagi, untuk nyiptain suasana yang mantep lah di posisi apalagi dengan usia-usia kita yang udah segini sebagai alumni. Perlu adanya kita himbauan atau ajakan motivasi kepada regenerasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Ini di depan gua nih udah ada 2 orang narsum dari 1996 Halim nih. Jadi kalibernya kapal 603 Halim, brand name-nya di kaliber 1996 ya gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri kapal Halim 96 termasuk banyak terlibat dari segala acara-acara dan kegiatan-kegiatan teman-teman penerbangan pada khususnya di 603 dan juga di penerbangan 615, 616 suka banyak juga yang terlibat gitu. Juga bisa sebagai kapal Halim berkibar nih. Betul itu Bang ya? Kayak gitu Bang ya? Iya betul. Oh, kapal Halim berkibar. Kita lanjut aja nih. Untuk kedua orang narsum alumni 1996 nih, posisinya kita lagi ada di daerah Sentul ya? Sentul. Daerah Sentul, kita ada di Villa Rosomulyo. Posisinya nih ngapain nih Bang? Posisi di sini? Kita hitungannya refreshing, tapi juga sebenarnya ada apa untuk punya rencana. Punya rencana luar biasa dan itu bisa dibilang sakral. Wah, tahan dulu nih Bang. Posisinya sebelum lebih lanjut detailin cerita di sini ngapain, kita ngenalin diri dulu nih, introduce dulu nih. Silakan Bang. Oke, perkenalkan, nama saya Randi Junaidi, alumni tahun 1996, dulu lulus jurusan listrik dan instrumen pesawat terbang. Oke. Iya, lanjut. Oke, dengan Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gue dengan Imam Suryadi. Banyak yang kenal sih Imam Kampret katanya sih. Gak tahu kampretnya dari mana. Gue lulusan 96 juga, lulusan motor, Paris Bekasi. Segitu aja. Gitu aja ya. Ini jadinya Imam Kampret, posisinya 96, 603, 9 bos. Kalau Bang Randy nih dari base camp, Akamso, Akamsi. anak kampung sono. Nih kita mau tahu dulu nih kisah-kisahnya narasumber ya kan. Mungkin Bang Randy nih bisa cerita nih awal Bang Randy bersekolah di penerbangan Halim. Kayak gitu. Awal ya. Jadi ini, sebelumnya kita bukan dari SMP. Dulu kita sekolah di ST8,
Situ sekolah teknik. Oh, ST ada ST. Itu sederajat sama SMP. Tapi kita itu bisa dibilang alumni terakhir. Nah, jadi begitu kita kelas 2, kelas 1 itu berubah jadi SMP, tapi belum ada nama, masih SMP X ST8. Nah, begitu kita kelas 3, itu pilihan sekolah nggak ada SMA, karena emang sekolah kejuruan. Jadi pilihannya semuanya STM. Ada STM 1, STM 3, STM 4, STM penerbangan, pembangunan, segala. Kebetulan waktu itu saya sebenarnya dapat STM Budi Utomo 1. STM 1. STM 1 itu bisa termasuk urutan 10 besar. Nah, cuman ya dulu faktor orang tua mungkin ngelihat kita gimana, akhirnya kita orang tua beralih mendaftarkan saya di sekolah penerbangan Halim. Dekat rumah. Dekat rumah. Ya mungkin faktor ketakutan orang tua karena udah banyak kejadian tawuran segala macam kan. Tahun-tahun segitu ya. Nah, tahun-tahun 90-an tuh luar biasa. Karena tawuran tuh luar biasa, udah ya banyak korban segala macam kan. Ya mungkin faktor dari ketakutan itulah. Akhirnya kita dipindah. Orang tua mendaftarkan di penerbangan Utama Halim. Maksud harapannya bisa kontrol lebih dekat soalnya. Ya, jadi bisa dibilang ya lebih cepat pulang ke rumah juga, orang tua pun lebih tenang. Mungkin seperti itu ya gitu. Untuk selanjutnya akhirnya ya udah kita sekolah selama 3 tahun, lulus di 96. Untuk selanjutnya ya paling hanya nurusin di kuliah aja, itu pun hanya ngambil D1. Untuk selanjutnya ya kerja segala macam. Sampai sekarang akhirnya ya kita mungkin mau buka usaha, itu aja sih. Oke. Tuh kalau dulu di Bekasi juga ada ST. Selanjutnya selesai ST pada ST. Pada ST. Bang Randi udah nyeritain sedikit nih mengenai awalnya bersekolah. Karena kalau Bang Imam nih gimana nih? Awalnya bisa masuk di penerbangan. Milih penerbangan jadi jadi tempat buat pendidikannya. Awalnya itu nggak sengaja. Oh, nggak sengaja nih. Sengaja, bener. Saya tuh dibawa sama Bang Muding, 96 juga. Oh, Muding. Dia udah dapet duluan, Bang Yayan. Ini 3 hari lagi udah penutupan penerimaan siswa untuk SLTA gitu ya kan, STM semuanya kan. Tuh udah nggak dapet sekolah tuh, udah bingung mau sekolah di mana, sini kagak jadi, sini kagak dapet. Dibawalah ke situ. Udah bilang mau bokap, mau mana? Udah mau ngikut temen mau sekolah gitu kan. Dibawalah ke penerbangan. Daftarin deh tuh. Pas daftar, enak katanya sekolah di sini kita. Pergi, masuk tol. Pulang, ya masuk tol, keluar tol. Aman katanya kan, emang lagi musim-musim tawuran kan, mungkin juga orang tua kan berpikirnya kan ngeri juga kan buat anak-anak yang sekolah di STM. Dibilangin gitu, masuk tol nggak jauh, keluar tol di jalan kaki nyampe. Pokoknya nggak terlalu inilah untuk masalah tawuran, nggak terlalu chaos banget gitu kan. Ternyata ya, masuk. Ternyata nggak sesuai juga ya. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Itu ceritanya, jadi kita itu gua masuk STM itu ngikut diajak. Dari situ barulah kita mengenal satu orang teman kan. Jadi teman juga lebih banyak. Kita dari Bekasi, namanya dari Bekasi Bang, ya kan. Akhirnya kita punya teman-teman yang dari luar Bekasi, lebih luas. Betul. Kan, gitu. Nggak. Hanya satu wilayah aja gitu. Alhamdulillahnya di situ. Jadi posisinya fenomena basis pada tahun-tahun tersebut ternyata bikin kita banyak teman di mana-mana ya. Betul. Malah jadi suatu kebanggaan ya. Benar. Jadi kalau posisi itu memang akhirnya potensinya emang luar biasa juga ya. Potensi ngaconya ada gitu. Ya. Karena ngebasis pada saat usia segitu. Ya, teriak apa segala macam, jiwa muda, terusnya rasa solidaritas, terusnya apa ya, terhadap alma mater tuh, kebanggaan terhadap alma maternya kayak gitu. Alhamdulillah. Sampai lulus, walaupun rapot gak dikasih, lulus.
Ya kalau dalam segi pergaulan kan kalau sekarang jatuhnya sistemnya apa? Yang dekat ke rumah nih posisinya zonasi. Zonasi. Iya dong. Anak-anak sekarang kan banyak yang sistem zonasi. Berarti dia temennya di situ tuh. Lingkup situ temennya. Cuman tahun-tahun dulu itu temen kita bisa ada di Pluit, bisa ada di Priuk, bisa ada di Ciledug, di mana-mana gitu. Karena wawasan jadi lebih luas ya. Iya. Sebelum kita yang lanjutin ngobrol, ada yang mau lewat dulu nih. Nah, lanjut lagi dengan cerita-ceritanya kawan-kawan alumni kaliber 1996. Yang tadi udah kita sama-sama dengar di awal mengenai kenapa sih ini mereka nih pada milih penerbangan gitu sebagai pendidikan selanjutnya dari tingkatan SMP. Kita juga udah sama-sama dengar tadi. Ya. Randi kayak gimana, Imam Kampret kayak gimana untuk memilih penerbangan menjadi tempat mereka untuk belajar kayak gitu. Nah selanjutnya kan masih banyak nih kita cerita nih. Kayaknya kalau di kapal ini nih gue liatin nih istilah nggak putus-putus gitu sih. Banyak ceritanya kayak gitu. Soalnya ya mungkin karena PEMOS ya. Kapal tuh termasuk sekolahan PEMOS gitu, sekolahan terkenal gitu. Dari tahun-tahun dulu ya sampai sekarang gitu. Mungkin ya terus-terusan tuh nggak habis-habis. Berlanjut terus. Iya, berlanjut terus sejarahnya. Dan teman-teman alumni juga kayaknya istilahnya bikin ini tetap terawat gitu. Terjaga. Nggak putus gitu. Legendarisnya juga terjaga, cuman mungkin posisi sekarang lebih ke beramal soleh nih. Beramal soleh gitu, memberikan inspirasi, motivasi dan lain halnya. Tetap semangat lah untuk yang lain juga kan. Iya. Nah lanjut di berikutnya, ketika masuk di penerbangan, sense apa nih yang lu rasain nih? Lu walaupun lu sekolah di penerbangan, lu rumahnya di situ. Iya. Tapi temen lu di mana-mana tuh. Betul. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari mana. Kan lain cerita ketika lu SMP mungkin ya agak terjangkau lah. Paling jauh siapa, rumahnya di mana kayak gitu kan. Rata-rata dekat di lingkungan itu kan. Seperti ente di SMP 2 juga kayak gitu ya. Tuh gimana tuh? Bisa diceritain? Awal masuk atau mau nyeritain di posisi penatarannya atau apanya kan gitu. Nah untuk sensasinya atau pengalaman aja atau segala ininya, ada suatu kebanggaan. Selama ini kita waktu SMP hanya dikasih nama-nama sekolah kejuruan tuh semuanya sama, STM. Wah. Tapi begitu penerbangan, wah ada beda, bukan STM tapi SMT. Oh ternyata selain nama penerbangan aja itu udah kayaknya, wih ini minimal pilot nih. Awalnya mikirnya gitu ya? Iya, udah ini sekolah bukan sekolah umum, bener-bener khusus kan gitu. Dari nama STM gue jadi SMT aja tuh kayaknya udah, gue beda kan. SMT ya? STM sama, walaupun beda-beda nama, lu tetap depannya STM. Kalau gue sendiri SMT, penerbangan. Itu udah salah satu kita kayak sekolah khusus kan gitu. Feel different ya? Iya. Ada rasa beda. Beda. Terus kedua khas. Karena hitungannya mungkin kita cuma sekolah kita doang nih punya namanya bukan STM tapi SMT. Terus kedua juga kita penerbangan. Orang dengar kata penerbangan pasti langsung ke pesawat. Nah pesawat ya kita ada prakteknya, ada yang bagian listrik dan instrumen juga ada bagian motor pesawat. Kalau orang STM ya biasanya jurusan mobil
Itu emang udah umum, hampir semua STM pasti larinya ke otomotif. Kita beda sendiri. Kenapa? Pesawat. Itu mungkin perawatannya juga Lain, khusus. Nah, kebetulan dulu tiketnya gue mahal banget kan? wah luar biasa. Luar biasa. Terbang-terbangan. Ditambah lagi pengalaman paling luar biasa itu pas tahun 94-95 saat kelas 2. Ternyata Kelas 1-nya emang nggak ada? belum. Kalau kelas 1 semua masih pengalaman hanya praktek di sekolah. Terus kalaupun ada yang PKL itu biasanya dilarikan ke Bandung. Itu di kelas 1? Kelas 3. Kelas 3 kan? Nah, PKL kelas 3. kalau kelas 1, kelas 2 kan hanya di sekolah. Iya, maksud gua pengalaman lu kan bilang tadi pengalaman yang lu rasain di kelas 2. Di kelas 2. Nah, pengalaman di kelas 1 Kalau kelas 1 kita mungkin lu ada kisah apa yang lu inget di 1E? Kebetulan kelas 1 bareng sama gue dia. 1E dulu belum ada penjurusan, kita masih ada rating 1A sampai 1F. 1F. Terus ada MOA, MOB. Berarti 8 kelas. 8 kelas. Nah, itu pun juga termasuk luar biasa. Waktu itu kelas 1 kita dibagi 2, pagi dan siang. Pagi dan siang. Itu saking luar biasa, mungkin faktor nama famousnya penerbangan. Iya. A sampai apa pagi ya? A sampai C. A sampai C ya? PC, D kita F kan siang. Karena D siang tuh. D, E, F DEF D, E, F siang. 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 MOA nya pagi semua. Pagi semua. pagi semua. Jadi kelas D, E, F yang siang. Yang siang. Jadi saking banyaknya siswa sampai dulu emang masih tetap pagi siang kan. Dan itu mungkin cuma kita doang ngerasain sekolah itu kayak orang kerja. Ada lembur. Kenapa? Pulang 7:30. Kayaknya nggak ada sekolah lain pulang 7:30. Praktek ya? Nggak cuma praktek sih. Di Kayak menjadwal pelajaran itu selama 1 minggu ada 1 hari yang sampai pelajaran tuh 8 jam. Per jamnya tuh 40 menit. Nah, makanya sampai 8 jam itu bilangnya lembur. ya kita bilangnya lembur. Ya. Sekolah udah dianggap ya bukan anak sekolah, jadi kayak anak pekerja. Makanya anak-anak kapal malam masih keliaran ya? Malam masih keliaran. Ya bisa jadi mungkin yang di Bekasi sampai rumah bisa jam 9 malam ya, Bang. Iya. Ya luar biasa lah. Kalau pengalaman selanjutnya mungkin yang paling berasa pas di kelas 2. Tapi kelas 1 itu udah mulai ada bibit-bibit kenakalan di kelas atau apa, teman-teman segala macam. Kalau bibit sih ya karena kita bisa bukan pertama juga bukan terakhir. Maksudnya? Jadi, ya kita pertama nggak karena kakak kelas kita kelas 2 kelas 3 udah pengalaman dari kelas 1 mungkin udah sering ada tawuran juga sama macam, ya kita ngikut. Jadi kayak ada tongkat estafet tuh ya, Ya, ke bawah terus ya. Terus dan itu juga mungkin ada karena udah sering dari SMP pun kita udah denger kan beberapa nama ini ya termasuk penerbangan inilah untuk masalah ya kita bilangnya kenakalan remaja aja ya. Ya udah kita pun udah begitu masuk pun udah bisa ngerasakan sensasinya itu. Entah ikut atau enggak pun kita bisa wow luar biasa. Sampai sekarang pun hitungannya ya pengalaman itulah masih teringat. Tuh. Kalau lu pikir di saat ini sekarang yang usia kita udah di kepala 4. Itu keroknya itu awalnya di apa itu? Penataran ya? Salah satunya. Salah satunya. Itu karena apa? Ya dulu ya. Itu dicuci kayaknya, di situ dicuci ya? Ya di mana-mana. Di mana-mana junior ya pasti nurut sama senior. Jadi teman-teman STM itu memang sense senior juniornya itu berasa ya? Berasa. Jadi kayak orang-orang berseragam ya, maksudnya orang militer atau apa itu senior juniornya itu, dan sampai saat ini sih. Oh, iya. Sampai sekarang masih. Jadi penghargaan kita terhadap abang kelas kita, Betul. terhadap adik kelas kita itu kayaknya nggak hilang itu ya. Nggak hilang.
Itu salah satu efek juga mungkin dari hal tersebut ya. Iya. Di satu sisi kerok emang kelakuannya. Tapi di sisi lain ada hal yang bisa dirasain sekarang juga di penghargaan terhadap kakak. Ya, sayang sama adek. Tuh feel-nya lebih berasa gitu. Iya, makanya hitungannya kita sebelum sekolah kakak-kakak kan awalnya pasti kelas 1 junior dulu. Begitu dia kelas 2 kelas 3 kan, oh gue sekarang punya junior nih, ya kita lah. Nah begitu naik kelas 2 kelas 3 pun sama, akhirnya dari junior kita jadi senior juga. Begitupun terus ngedidik ya adik-adik kelas kita juga. Ya seperti itu lah, estafet. Bahkan sampai beberapa STM, hampir semua STM mungkin alumni itu ada yang masih turun ya. Masih entah jiwanya masih penasaran atau masih mungkin belum ada kegiatan pasti atau apa gitu kan, akhirnya mereka nongkrong deh gitu. Akhirnya walaupun atau terlalu cinta bisa jadi. Mungkin udah mendarah daging atau daging. Emang dulu pun mungkin sama. Seandainya saya masuk Budi Utomo, mungkin saya akan membanggakan, gua anak Budu. Iya. Wah, seandainya saya masuk dulu misalnya STM Bonser. Saya pun masuk ke gua anak Bonser. Sama. Iya kan? Cuma ya mungkin karena takdir harusnya saya masuk Budi Utomo karena nggak jadi penerbangan. Ya, Budi Utomonya hanya, ya gua pernah daftar doang. Iya. Begitu lulus sampai sekarang, ya gua anak kapal, alumni penerbangan sampai sekarang masih berapa? 24 tahun. Iya, masih mau silver ya? Mau silver. Mau 25 tahun, kita lulus, alhamdulillah kita masih ketemu ya? Masih bisa ketemu. Alhamdulillah, tadi pertemuan luar biasa juga banyak yang datang. Dan kita harap, alhamdulillah juga masih pada sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya harapan juga buat teman-teman 96. Lanjut harapannya nanti kita sambung lagi setelah kita lihat. Mungkin soto Betawinya Bang Jalil mau lewat nih. Yuk lanjut lagi dengan bincang-bincang santainya para alumni 96 penerbangan Halim. Tadi kita ceritain sampai adanya 96 yang sering bikin pergerakan. Mungkin ini tahunan ya atau gimana gitu ya. Kayak gitu. Terus Bang Randi punya harapan apa sih buat teman-teman yang belum datang nih anak 96? Oke. Untuk teman-teman ya khususnya 96 ya, sebisa mungkin selama kita masih ada jiwa kita masih kasih kesehatan, kalau ada acara disempatkan lah, nggak usah, jangan cuma yang datang itu karena faktor gue punya duit, punya ini, tapi begitu yang kira-kira lagi kondisi terpuruk pengen datang malu. Jujur jangan sampai begitu. Saat ini baru Jumat kemarin saya berhenti kerja, ya faktor internal di kerjaan lah, akhirnya mau nggak mau hari Jumat kemarin kita terakhir bekerja. Tapi dengan ada di grup 96 mau ada acara ngumpul-ngumpul buat acara tahun depan, acara luar biasa, acara 25 tahun, saya berani menyempatkan. Intinya apa? Selama kita bisa silaturahmi, itu pun bisa memperpanjang umur. Buka pintu rezeki ya? Buka pintu rezeki. Nggak nyurutin ente untuk tetap bergerak silaturahmi ya? Buat teman-teman letting ya? Jangan, oh iya gue habis berhenti kerja, gue sekarang nganggur, gue lihat teman-teman lain pada sukses, gue malu ah. Itu yang kita harap itu buang jauh-jauh ya? Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Ya mungkin teman-teman 96 yang nonton, yang belum nongol, datang-datang sesekali. Kalau ada waktu kita selalu doain teman-teman biar sehat-sehat, bisa punya kesempatan waktu untuk sekedar kita ngobrol-ngobrol dan tetap ngejagain tali silaturahminya. Betul. Lettingnya 96. Lanjut lagi nih mengenai ngobrol kita baru kelas 1 nih, pengalaman di kelas 1 Bang Imam nih. Kalau anda sih
Gimana Zaman ya? sekolah tuh masuk tim hore. Wes, Tim hore doang kita mah. cheerleader maksudnya, Ikut-ikut cheerleader. doang, iya. Heeh. Ya juga nggak punya nama, kita sering ikut yang apa namanya, yang udah pada punya nama lah teman-teman kita tuh. Ada Bang, waktu di Bekasi kan ada Bang Cemong, Wes. Bang Sinyo, Bebas sih. namanya tenar-tenar, Bang Arab Bakery, Bang Emil ya kelihatan lah, Bang Ojet yang yang sangar-sangar lah. Kalau kita mah cuma tim hore. Bohong. Punya power gitu ya. Kalau kelas 1 kan emang gue tuh kelas 1 satu pagi. Satu pagi kita ketemunya sama kelas 3 ya. Kelas 3. Ya, jadi kebanyakan kita bergabung ini ngikut-ngikut sama anak-anak kelas 3. Waktu itu di Bekasi ada Bang Sony. Nah itu kadang-kadang ngikut sama dia terus tuh. Bang Sony, Bang Eko. Nah, Eko Poster, Eko Poster, Big Sony. si Are. Terus kesan yang paling keingatan banget itu pas gue diajak cabut tuh. Kelas 1 nih. Kelas 1 sama Bang Bodong. Bang Bodong Priok ya. Priok ya, sama Bang Bodong Priok. Itu kita rencananya mau lihat sidang almarhum Bardos. Waktu ketangkap waktu habis ribut sama Uki. Kan sempat di ini kan. Iya. Itu kejadian besar juga itu. Ya, kejadian besar itu. Kita mau lihat sidangnya kan di Pengadilan Jakarta Timur waktu itu. Hari itu kita datang ada berangkat berapa orang ya? Termasuk Bang Muding juga berangkat ikut waktu itu. Bang Muding ikut juga. Kita berangkat cuma 8 atau 9 orang, nggak tahu deh, kurang lebih lupa tuh. Saat itu di Pengadilan Jakarta Timur. Ya, hari itu datang, nggak taunya sidangnya bukan hari itu, besok. salah berita. Akhirnya kita nongkrong di Bariwan. Oh, nongkrong di Bariwan akhirnya. Emang lagi tuh ini di mana nih, pengadilannya di mana? Pengadilan Jakarta Timur. Di mana? Lupa, gue ngikut doang sih waktu itu, bener. Apa Jatinegara? Jatinegara ya? Jatinegara. Oh, Jatinegara. Akhirnya nongkrong di Bariwan kan, nongkrong ke Bariwan tuh. Mau Bang Bodong. Berarti dari situ naik apaan tuh? 43? Atau 8? Nggak ada gua, lupa gua. Oh, ke arah utara lah ya? Iya. Arah Priok. Kalau gua nggak pernah ngingetin kayak gitu, nggak tahu ini otak gua banyak yang sebagian lupa ini. Emang pernah kepentok apa dulu nggak? Pernah jatuh. Sekarang baru Apa udah kebanyakan memorinya? Perlu di-refresh ya? Iya. Banyak cerita gitu di kepala. Nasi padang tuh. Terus apaan tuh? Yang diingat ketika gabung nongkrong di Bahariwan? Bahariwan itu, sorry deh, anak Bahariwan ya. Bodong datang, kita dijamu lah di situ. Kan kita sama Bang Bodong kan, jamu. Itu minuman ya, zaman dulu minum dah. Sama topi tuh, ada 2 atau 3 topi kali penuh tuh. Buat Bang Bodong. Oh, itu ya. Untuk Bahariwan, mungkin karena sosoknya Bang Bodong sampai sekarang sih ya. Iya. Sebenarnya Bang Bodong tuh sampai sekarang gaulnya tuh dia nggak milih. Nggak milih, benar. Maksudnya dalam artian, Bang Bodong gua. dia punya acara di 94 atau dia punya acara apa, dia suka tetap ngundang tuh, datang yuk gini-gini. Atau kita punya acara informasi ke dia tau-tau nongol datang gitu. Jauh semana juga pakai ranking tuh, sampai gitu. Jadi tingkat brotherhoodnya itu keren banget. Keren. Nah itu di situ Bahariwan cuma bilang sama Bang Bodong kalau nggak salah waktu itu mau Malang 63 saat itu. Iya. Maksudnya sekalian dia temenin gitu. Iya. Cuman kata Bodong mungkin kita masih campur biarin itu urusan Bahariwan gitu kan. Oh. Jadian lah akhirnya tuh. Kejadian. Ente ada di tempat? Ada tempat. Kita nongkrong aja kan. Awalnya nggak ikut nih? Emang Bodong bilang jangan ikut campur. Oh, jangan ikut campur. Oh, dia kan izin sama Bang Bodong. Mereka izin sama Bang Bodong. Ya udah, 3 miring habis, cegat. Ya, hampir chaos kan tuh. Buru turun, Bahariwan cabut. Saat itu? Iya, turun semua, mobil berhenti.
pada kabur kan. Kita juga kan bingung kan, nggak ada yang bawa BR gak ada, orang cuma nongkrong doang. Kata Bang Bodong, awas anak kapal jangan ada yang kabur. Itu doang udah. Yuk kita mau gimana? Mau kabur? Kagak berani ya kan Bang Bodong. Serba salah ya. Salah. Kagak kabur, kagak mau di depan mata anak-anak 63 udah rame banget ya. Mampus dia kan. Nggak taunya pas di pos kan ada pos pol tengah-tengah kan ya. Bodong nongkrong aja gini kan. Di balik badan cuma pada ngapain? Sorry dong. Gue nggak tahu ada lu kayak gitu kan. Ya cabut ya gitu. Gila kata gue begitu doang. Iya, cabut balik lagi, berangkat mereka. Itu kesan-kesan gue buat Bung di situ tuh. Saat itu ya. Oh, orang kita juga udah, gila biar panjang kita cuma suruh di situ nggak boleh kabur kan. Sebenarnya dia dari dulu udah punya power di jaringan ya. Kalau kita ngelihatnya masa sekarang gitu. Sekarang kenapa sampai yang bisa dikatakan dulu kan Udut, Bariwan, penerbangan atau SNM yang lain itu kan pada saling ribut nih. Dan jelas-jelas bahwasanya kapal sama Budut aja udah kayak kucing mancing dulu. Tapi kenapa pada saat itu adanya Bodong bisa bikin kondusif? Teman-teman Budut tuh bisa udah cabut nggak ada urusan sama kapal gitu. Berarti kan si Bang Bodong ini punya jaringan yang bagus gitu. Ya itu kan banyak rasa saat itu ya, rasa nggak enak, rasa apa kan kayak gitu, nggak enak nih temen nongkrong di Priuk atau gimana kan seperti itu kan. Kalau kita lihat sekarang gitu, atau emang Bodong posisinya di situ, ya kalau sekarang mungkin tokoh masyarakat dulu, bagaimana kan kita nggak ngerti ya. Kalau pengalaman gue gitu aja sih, yang lainnya kebanyakan tuh gua ya kalau kelas 1 sih emang kelas 1 malah sama anak kelas 3 ya. Iya. Sekolah juga paling gue cabut tuh pas jam pelajaran agak kosong atau gimana itu kan udah masuk dari jam istirahat gue baru ini. Iya. Situ doang. Kalau kelas 1 kan kita harus masuk terus, emang gue usahain masuk terus sih. Pas kelas 2-nya ini gue baru udah sekolah agak berantakan dikit. Kelas 2 tuh, jarang ke sekolahan malah gue kalau pas kelas 2. Jangan diikutin nih untuk pelajar-pelajar yang sekarang ya. Jangan diikutin kayak gitu tuh. Cukup kita aja. Sekolah tuh seminggu cuma 3 atau 2 hari. Minggu. Sampai gue di absen sama Pak Eko, maaf. Pak Eko, pas di absen gue dilewatin sama gue. Dilewatin Di absen kelas tuh. Oh, dianggap nggak ada nih. Iya. Lu siapa ya gitu? Gue nunjuk tangan kan. Siapa ini? Nama saya kok belum dipanggil, Pak? Nama kamu siapa? Gue sebutin nama. Oh, kamu masih sekolah? Gue gitu. Ya. Udah saking di capat gitu ya. Iya, dicapat tuh Pak Eko. Aduh, ya Allah kata gue. Alhamdulillah tapi bisa lulus. Cuma sih biarpun lulus doang dia. Alhamdulillah bisa lulus. Itu aja kelas 2 karena wali kelasnya juga kita agak ini kan. Oh, ntar lanjut lagi nih. Kita nyeritain ke selanjutnya, pendidikan selanjutnya. Salam satu udara. Lu anak penerbangan, lu anak kapal ya. Udah mau digulung gua cabut itu gua sendirian tuh. Waduh, bagus lolos ya? Lolos itu gua lolos. Lu kenceng banget tuh ya. Oh, lari kenceng banget gua masuk ke mobil itu sama orang domelin. Kalau mau tawuran jangan naik mobil nih. Itu tembok 2 meternya bisa lu naik. Sih udah. Untungnya itu mereka yang tadinya teler botnya dikit sadar itu. sadar. Untungnya itu mereka nggak begini. Oh, nggak ngepung. Jadi begini pada datang gitu. Oh. Kabur langsung gitu.